Jadi buat teman-teman saya ya, kelompok anak jalanan ya, yang hidup di jalan seperti saya, organisasi saya kelompok anak jalanan seluruh Indonesia, mari kita tegakkan hukum walau langit runtuh ya. Dengan cara apa? Langsung kontak aja pusat, kontak Pak Prabowo dan ajudan-ajudannya. Kita anak jalanan kan punya akses untuk ke situ ya. Oke, pasti segera ditanggapi. Jangan sampai kasus ini terulang dan kesewenang-wenangan, kesemena-menaan oknum polisi, oknum penyidik tidak merajalela di negeri ini ya. Segera kita hentikan. Apabila terjadi sesuatu dengan kawan-kawan kita anak jalanan, langsung aja kontak pusat. Oke? Jadi kawan, untuk pelaporan Bu Supriyani ya, yang dituduh menganiaya bocil, anaknya oknum polisi pada bulan April 2024 dan baru dilaporkan pada bulan Oktober 2024. Ini menurut pakar-pakar hukum, bukan menurut saya, menurut pakar-pakar hukum, ini laporannya tidak sah. Karena minimal ada dua bukti ya untuk bahan pelaporan. Yang satu alat bukti surat dan yang satu lagi saksi. Di sini ada alat bukti surat berupa visum. Dan visumnya pun tidak berkesesuaian. Kan penganiayaannya itu disabet pakai gagang sapu. Tapi dalam visum itu luka. Luka bukan bekas sabetan kayu atau gagang sapu. Jadi lukanya tidak berkesesuaian dengan sabetan gagang sapu itu. Yang kedua, saksinya adalah bocil, 2 orang. Yang dimana bocil itu masih kelas 2 SD, temannya terduga korban. Dan bapaknya, oknum polisi ini lapor ke Polresta, langsung ditanggapi, ditindaklanjuti dan di BAP. Dan BAP-nya dilimpahkan ke kejaksaan, langsung di P21 atau bisa dilimpahkan ke pengadilan. Ini oknum jaksa dan oknum polisi penyidik, ini nggak beres. Harus dibasmi, itu termasuk sampah masyarakat ya, oknum-oknum sampah masyarakat. Harusnya dibasmi. Semoga Bapak Presiden dan para pejabat di Jakarta tahu. Seperti kasusnya Ronald Tanur yang membunuh kekasihnya setelah dianiaya, ditaruh di bawah mobil dan dilindas dengan ban mobil sampai MD. Dan Ronald Tanur dihukum bebas. Ternyata ketahuan hakimnya disuap berapa miliar tuh, ada di media sosial. Silahkan dicermati ya. Hakimnya disuap miliaran untuk pembebasan. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, untuk kali ini kita akan melanjutkan kasusnya Bu Supriyani ya, guru honorer yang sudah bertugas selama 16 tahun dan gaji masih 300.000 per bulan ya. Jadi Ibu Supriyani ini yang dimana beliau adalah guru honorer yang dituduh menyabet pakai gagang sapu pada bulan April 2024 dan baru diproses bulan ini ya, bulan November ini ya, Oktober ini ya, bulan Oktober 2024. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah sekitar 4 bulan lebih baru diproses ya. Dan ternyata beliau tidak terbukti ya. Dan bapak daripada terduga korban yaitu oknum polisi itu yang sudah melapor ke Polresta setempat. Ternyata beliau oknum polisi ini juga tugas di Polresta setempat ya. Jadi laporannya langsung ditindaklanjuti ya. Yang pertama dengan mediasi di kepala desa. Dalam mediasi itu Bu Supriyani Bu Supriyati ya, guru honorer itu dimintai uang damai sebesar 50 juta. Tapi Ibu Supriyati itu, guru honorer itu, tetap tidak mengakui perbuatannya ya, karena memang tidak melakukan. Jadi Persatuan Guru ya, atau PGRI Sulawesi Tenggara ya, menyesalkan ya guru honorer Supriyani ya, yang dimana ditetapkan sebagai tersangka usai dituduh menganiaya anak polisi. PGRI menganggap ada dugaan kriminalisasi ya terhadap Ibu Supriyani dalam kasus ini ya. Jadi ini murni kriminalisasi ya dari oknum penyidik, dan ini tidak bisa didiamkan ya. Ini namanya kezoliman, karena akan melahirkan orang tua baru yang akan sesuka hati dengan guru, karena ini benar-benar suatu kezoliman. Sekarang coba pakar-pakar hukum ya, dalam laporannya kan harus ada 2 alat bukti. Satu alat bukti visum, dan visum itu pun tidak berkesesuaian. Karena apa?
di paha terduga korban si bocil itu lukanya luka kayak melaret ya. Jadi bukan luka karena sabetan gagang sapu. Itu satu. Terus yang kedua, bukti yang kedua hanyalah pengakuan dari dua bocil teman terduga korban. Kan jelas-jelas bocil, anak di bawah umur, dan itu tidak masuk, tidak sah untuk menjadi saksi. Jadi saksinya itu semua tidak sah. Saksi tertulis dan saksi pernyataan dari dua teman bocil itu yang juga masih di bawah umur itu tidak sah. Kenapa bisa sampai dilimpahkan ke kejaksaan? Ya, termasuk oknum jaksanya ini juga kurang cermat, dan saya duga oknum jaksa sudah diintimidasi oleh penyidik. Ini saya duga seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Langsung aja kita simak. Dari pihak Anda supaya membebaskan Supriyani sepenuhnya, Pak? Ya, walaupun Supriyani sudah ditangguhkan kemarin ya, alhamdulillah, tapi statusnya masih terdakwa dan kita akan mulai menjalani persidangan besok ya. Tentunya kami sebagai tim kuasa hukum mempersiapkan segala bentuk pembelaan, bukti-bukti ya, untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani sesungguhnya tidak bersalah seperti tuduhan dari polisi ataupun jaksa penuntut umum. Baik, tapi juga banyak yang beredar kabarnya jika ternyata Supriyani menganiaya dengan cara menjewer hingga memukul dengan sapu hingga terluka di bagian paha. Sebenarnya seperti apa kejadiannya, Pak? Iya, itu informasi memang yang banyak berseliweran, yang simpang siur. Jadi kalau kita mendasarkan dari dakwaan jaksa ya, yang sudah kami terima bahwa Ibu Supriyani ini dituduh memukul pakai gagang sapu sebanyak 1 kali. Jadi tidak ada menjewer atau apapun, cuma dituduh memukul pakai gagang sapu kepada seorang anak ini yang merupakan siswa kelas 1A SD Negeri Baito. Seperti itu. Baik, informasi yang kami dapatkan juga, benarkah bahwa Supriyani ini dipaksa mengakui perbuatannya, yaitu berupa pemukulan oleh pihak kepolisian via telepon, Pak? Iya, jadi Bu Supriyani memang dipaksa atau disuruh mengakui, walaupun sebenarnya Ibu Supriyani sudah menolak dan tidak mengakui karena perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Ibu Supriyani. Ini juga berdasarkan juga keterangan saksi-saksi yang lain, yang guru-guru, karena yang dituduhkan Ibu Supriyani memukul siswa kelas 1A itu, gurunya juga sudah bersaksi sebenarnya. Ibu Lilis mengatakan bahwa tidak ada kejadian itu. Kejadian yang dituduhkan terjadi pukul 10 itu di kelas 1A, itu kan gurunya ada Ibu Lilis. Ibu Lilis mengatakan bahwa pukul 10 itu sudah nggak ada murid di situ, karena memang anak kelas 1 SD itu jadwal pulangnya jam 10 pagi. Dan dari jam 7.30 sampai jam 10, Ibu Lilis selalu bersama dengan anak siswa kelas 1A, termasuk yang diduga korban ini. Dan Ibu Supriyani ini adalah guru di kelas 1B. Itu mengajar di kelas 1B, nggak pernah ke kelas 1A, sampai pukul 10 juga sampai pulang kelas siswa kelas 1B. Nah, kemudian terkait dengan luka-luka, ini juga yang tidak sinkron menurut kami, karena kalau dakwaan jaksa mengatakan bahwa Ibu Supriyani memukul 1 kali di bagian paha, tapi kalau kita melihat foto ya, termasuk ada yang melihat langsung luka korban pada saat itu bukan seperti bekas pemukulan, misalnya bukan seperti bekas dipukul sapu 1 kali, tapi itu di situ lukanya luar biasa, seperti ada melepuh atau ada terseret seperti itu. Jadi sangat-sangat berbeda. Nah, kami sayangkan bahwa pihak kepolisian ini menetapkan tersangka Ibu Supriyani cuma berdasarkan keterangan 2 anak. Nah, sementara kita ketahui bahwa keterangan anak ini kan tidak bisa kita anggap keterangan saksi karena itu tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Pak Andri, bagaimana dengan dimintain uang damai, uang ganti rugi sebesar 50 juta? Benarkah hal itu dimintai oleh keluarga terduga korban? Ya, terkait informasi itu kami juga sudah konfirmasi. Informasinya ini berasal dari Kepala Desa Wonoaraya, menyatakan bahwa dia pernah ditemui oleh penyidik perkara ini. Nah, penyidik ini menyampaikan bahwa ada permintaan dari orang tua korban agar kasus ini selesai damai. Mereka meminta uang senilai 50 juta dan tidak boleh turun dari itu. Nah, terkait pemerintahan ini kan Ibu Supriyani, pertama dia tidak merasa bersalah, kemudian kedua ada permintaan ini sangat tentunya tidak memungkinkan bagi Ibu Supriyani. Ibu Supriyani ini perlu diketahui
adalah guru honorer 16 tahun yang gaji per bulannya cuma 300.000 per bulan. Seperti itu. Baik. Apakah Ibu Supriyani juga sudah berkomunikasi dengan orang tua dari anak yang diajarnya, yaitu yang merupakan anggota polisi, Pak Andri? Ya, komunikasi sebelum Ibu Supriyani ditahan itu sudah dilakukan, dan Ibu Supriyani sudah menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Ibu Supriyani selama 16 tahun mengajar di SD Baito tidak pernah melakukan misalnya kekerasan terhadap muridnya. Jadi sangat disayangkan Ibu Supriyani dituduh melakukan sesuatu hal yang tidak dia lakukan. Seperti itu. Baik, artinya yang bersikeras di sini adalah orang tua dari siswa yang dinilai dipukul oleh Supriyani itu ya, Pak Andri? Ya, karena ini kan informasi dari ibu korban awalnya bahwa korban ini kan mengaku jatuh dari sawah, tapi kemudian didesak oleh ayahnya sehingga dia merubah lagi pengakuannya bahwa dia dipukul oleh Ibu Supriyani. Nah, kemudian dibuatlah laporan polisi ke Polsek Baito. Nah, kami sangat sayangkan bahwa penyidikan di Polsek Baito itu tidak objektif, tidak adil. Karena apa? Orang tua korban ini yang melapor ini juga anggota Polsek di situ, anggota Kanit Intel di Polsek Baito. Sehingga kami menilai ini ada konflik of interest di situ. Bagaimana mereka menangani perkara itu sementara yang melapor ini adalah bagian daripada Polsek Baito tersebut. Baik, selain mempersiapkan barang-barang bukti untuk persidangan yang akan digelar besok, adakah juga dari kuasa hukum akan melaporkan hal ini ke Propam kepolisian yang ada di sana untuk membuktikan bahwa untuk mendisiplinkan juga para anggotanya supaya tidak menggunakan jabatannya untuk menindak atau mungkin dugaan menindas seseorang? Ya, terkait pelanggaran-pelanggaran prosedur yang dilakukan anggota, kami sudah menyiapkan dan segera akan mengirimkan laporan ini sampai dengan ke Kapolri, termasuk di Propam juga, di Kompolnas, ya, termasuk di Ombudsman dan Komnas HAM juga. Yang jelas lembaga-lembaga terkait kami akan surati supaya ini ada pembelajaran lah bahwa tidak boleh kita melakukan rekayasa kasus untuk mengkriminalisasi apalagi seorang guru honorer, kan kasihan seperti itu. Baik, selain bukti dari pihak Ibu Supriyani sendiri dan juga guru-guru lain, keterangan dari guru-guru lain, apakah rekam kesehatan dari siswa ini juga dimiliki oleh pihak Anda sebagai kuasa hukum untuk dilampirkan juga pada persidangan besok? Ya, kami sudah mendapatkan itu. Jadi bukti foto ada, kemudian hasil visum juga ada, termasuk keterangan seorang ibu guru yang melihat langsung lukanya di tanggal 26, karena mereka kan membuat laporan tanggal 24 April. Nah, ini guru sudah memberikan keterangan bahwa pada saat itu dia datang ditemui oleh orang tua korban, kemudian dibuka celananya anak itu dan dilihat. Nah, spontan guru itu mengatakan bahwa oh, ini bukan luka pemukulan, ini seperti melepuh atau ada tergores seperti apa benda tajam gitu. Jadi inilah yang akan kami bawa nanti di pengadilan, bukti-bukti seperti pembuktian ini. Baik, kita akan nantikan seperti apa pengadilan besok. Terima kasih atas informasi serta waktunya Pak Andri Darmawan selaku kuasa hukum dari Guru Supriyani. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik, terima kasih.